Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, senyum semangat, yakin bisa. Allahu Akbar. Yuk kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, pembelajaran yang ke-6 ya teman-teman. Nah, anak-anak ustazah, kalian semua sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara atau burung Garuda itu selalu terpajang di dinding kelas, dan itu termasuk benda tak hidup ya teman-teman. Dan juga kalian semua sudah mengetahui simbol dan juga bunyi dari sila keempat. Coba kita sebutkan bersama-sama. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sedangkan simbolnya atau lambangnya dari sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Ya, benar sekali teman-teman. Apakah anak-anak ustazah masih ingat ciri-ciri benda hidup yang pernah kita bahas pada pembelajaran tema sebelumnya? Nah, untuk mempermudah anak-anak ustazah mengingat apa saja ciri dari benda hidup tersebut, coba kita perhatikan gambar yang ada di bawah ini ya teman-teman. Dari gambar yang pertama, ada gambar seekor kuda sedang berlari. Kemudian pada gambar yang kedua ada gambar induk burung yang sedang memberi makan anak-anak burung di sebuah sarang. Dan yang ketiga ada gambar seekor kucing, dari yang kucing masih kecil sampai dengan kucing besar atau kucing dewasa. Kemudian yang paling terakhir ada gambar daun yang dimakan oleh seekor ulat. Nah, yuk kita bahas sama-sama anak-anak ustazah apa maksud dari gambar ini ya. Yang pertama di sini adalah gambar seekor kuda sedang berlari. Gambar ini menunjukkan bahwa kuda sebagai makhluk hidup yang merupakan benda hidup memiliki ciri bergerak. Jadi, ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar burung yang sedang memberi makan anak-anaknya. Pada gambar ini juga ditunjukkan bahwa makhluk hidup atau benda hidup itu memiliki salah satu ciri yaitu berkembang biak. Sekarang sudah ada dua ciri ya teman-teman. Yang pertama bergerak, yang kedua adalah berkembang biak. Nah, gambar yang ketiga ini adalah gambar seekor kucing, dari kucing yang masih kecil hingga kucing dewasa. Ini menunjukkan bahwa sebagai makhluk hidup yang merupakan benda hidup, makhluk hidup memiliki ciri terus berkembang. Artinya dari kecil menjadi besar, besar, dan besar. Nah, sudah ada 3 ciri kan teman-teman? Yang pertama bergerak, kemudian berkembang biak, dan bertumbuh besar. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini pada gambar daun yang sedang dimakan ulat menunjukkan bahwasanya sebagai makhluk hidup, ulat tentunya memerlukan makanan. Sudah ada 4 ciri ya teman-teman. Coba kita ulangi kembali 4 ciri tersebut, yaitu bergerak, berkembang biak, besar, dan juga memerlukan makanan. Nah, sekarang teman-teman kita akan bermain sebuah kuis yang berhubungan tentang ciri-ciri dari benda hidup. Nah, di sini akan muncul 4 gambar yang tadi sudah kita bahas, dan kita harus mengisi titik-titiknya menggunakan salah satu ciri tersebut. Cirinya sudah tercantum di atas ya anak-anak ustazah: berkembang biak, bergerak, membutuhkan makanan, dan juga tumbuh besar. Yuk kita mulai.
Yang pertama ada gambar seekor kuda. Di sini sudah tercantum kalimat aku tahu kuda disebut benda hidup karena titik-titik. Karena apa ya? Apakah berkembang biak, bergerak, membutuhkan makanan, atau tumbuh besar? Masih ingat kan ciri makhluk hidup yang pertama yang digambarkan dengan kuda yang sedang berlari? Ya, benar sekali. Itu menandakan bahwa kuda disebut benda hidup karena bergerak. Kemudian yang kedua, aku tahu burung disebut benda hidup karena titik-titik. Apakah berkembang biak, bergerak, membutuhkan makanan, atau tumbuh besar? Apa ya teman-teman? Bahwa seekor burung disebut sebagai benda hidup karena benar sekali, karena berkembang biak. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena apa ya? Yuk kita cocokkan gambarnya dengan salah satu ciri makhluk hidupnya atau ciri benda hidup. Benar sekali, kucing disebut benda hidup karena tumbuh besar. Di sini sudah tercantum ya gambar dari kucing kecil sampai dengan kucing besar atau kucing dewasa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke gambar yang terakhir ya teman-teman. Gambar yang terakhir adalah daun yang sudah dimakan sebagian oleh seekor ulat. Aku tahu ulat disebut benda hidup karena apa ya teman-teman? Apakah berkembang biak, bergerak, membutuhkan makanan, atau tumbuh besar? Benar sekali. Ulat disebut benda hidup karena membutuhkan makanan. Coba sambil kita perhatikan gambarnya. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari mencoba membuat dadu. Kita akan berlatih untuk menentukan nilai tempat dari suatu bilangan. Nah, pertama-tama coba buka halaman 43 dari buku tema 7 anak-anak ustazah. Tinglah pola dadu yang ada di lembar buku tema tersebut ya teman-teman, yaitu dadu bilangan satuan. Nah, ada juga pola yang kedua yaitu dadu bilangan puluhan yang kotaknya berderet panjang dan satu susunnya ini terdiri dari 10 tumpukan dadu. Sedangkan untuk dadu satuan itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian setelah digunting kita rekatkan dengan lem sehingga membentuk sebuah dadu. Jika dadu anak-anak ustazah sudah terbentuk seperti sebuah kardus kecil atau kotak kecil, selanjutnya coba buatlah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Nah, kelompok kalian boleh terdiri dari saudara, kakak, adik, ayah, atau ibu. Siapkan 2 buah dadu tadi dan tentukan pemain pertama yang akan menggulirkan dadunya. Siapa yang mendapat giliran bermain dipersilakan untuk melempar kedua dadu secara bersamaan ya. Kemudian pada saat jatuhnya terjatuh, tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Seperti apa cara bermainnya? Yuk kita lihat kolomnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, contoh kolomnya seperti ini. Misalkan kalian sudah melempar 2 buah dadu puluhan dan 2 satuan. Kalian harus menyalin atau menuliskan bilangan puluhan dan juga satuan yang muncul dari lemparan dadu tadi. Misal, pada bilangan puluhan terdapat, misalnya pada dadu puluhan yang muncul adalah 2 baris tumpukan dadu kecil. Itu artinya ada 2 puluhan. Tulis 2 di kolom puluhan dan kemudian pada dadu satuan yang muncul misalnya adalah angka 5 di bagian atasnya. Maka tulislah angka 5 pada kolom satuan.
2 puluhan dan 5 satuan. 2 puluhan ditambah 5 satuan sama dengan 25. 25 jika dituliskan lambang bilangannya adalah 25, angka 2 dan 5. Kemudian jika dituliskan nama bilangannya adalah 25. Seperti itu ya teman-teman. Selamat mencoba permainan ini ya teman-teman. Sekian materi tema untuk hari ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.